Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan dan semangat untuk terus belajar dan berkembang di dunia peternakan ayam kampung. Kali ini kita akan bahas hal penting yang sering disepelekan, tapi justru paling menentukan berhasil atau tidaknya usaha ternak ayam kampung, yaitu faktor penyebab kegagalan dan bagaimana cara mencegahnya. Banyak peternak pemula gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena terlalu cepat percaya dengan apa yang terlihat di sosial media. Di sana, mereka melihat kandang rapi, ayam gemuk, panen cepat, dan cuan besar. Padahal di balik itu semua, ada sistem yang tidak mereka pelajari. Mereka ikut-ikutan tanpa perhitungan, dan akhirnya bingung sendiri ketika ayamnya sakit, stres, dan mati. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah mengabaikan manajemen pakan. Peternak hanya fokus memberi makan seadanya asal ayam kenyang. Padahal pakan itu harus dihitung dan disesuaikan dengan usia dan kebutuhan ayam. Ayam umur 1 bulan tentu berbeda dengan ayam umur 3 bulan. Begitu juga indukan yang bertelur butuh pakan dengan protein lebih tinggi. Kalau pakan tidak seimbang, ayam mudah stres, gampang kena penyakit, dan pertumbuhannya lambat. Kesalahan kedua adalah mengabaikan kebersihan kandang. Kandang kotor, lembab, dan tidak punya sirkulasi udara yang baik adalah sumber penyakit yang paling cepat menyebar. Apalagi kalau kandang jarang dibersihkan atau tempat pakan dan minum tidak dicuci setiap hari. Jamur dan bakteri akan berkembang di situ dan ayam bisa kena kudis, kurap, bahkan tetelo. Bersihkan kandang minimal 2 kali seminggu. Sapu alas, ganti sekam atau pasir kalau basah, dan pastikan udara di kandang tidak pengap. Kesalahan ketiga yaitu tidak punya jadwal rutin. Banyak peternak yang hanya semangat di awal, pagi kasih makan, sore lupa, malam gak dicek. Padahal ayam itu makhluk hidup yang butuh rutinitas supaya metabolisme stabil. Kalau jadwal makan berantakan, ayam mudah stres dan akhirnya drop produktivitasnya. Kesalahan keempat adalah tidak memahami nutrisi pakan. Peternak kadang asal mencampur bahan fermentasi tanpa tahu kadar protein, karbohidrat, dan seratnya. Misalnya, fermentasi dedak jagung dan air tape memang bisa, tapi kalau komposisinya tidak seimbang, ayam bisa kembung atau malah kekurangan gizi. Begitu juga pemberian daun pepaya, kunyit, jahe, atau jamu alami. Kalau dosisnya berlebihan, bisa berbalik jadi racun. Semua bahan harus punya takaran dan jadwal yang jelas. Kesalahan berikutnya adalah tidak disiplin dalam perawatan ayam muda. DOC atau anak ayam umur 1-14 hari sangat rentan mati. Kalau brooder tidak hangat, banyak peternak yang menyepelekan hal ini, padahal 2 minggu pertama adalah masa paling kritis. Pastikan suhu tetap stabil, beri lampu pemanas, dan hindari angin langsung. Selain itu, ada juga kesalahan dalam manajemen populasi. Banyak yang langsung tebar 200 ekor, padahal pengalaman masih nol. Padahal idealnya mulai dari 20 atau 30 ekor dulu, biar bisa belajar mengenali karakter ayam, belajar mengatur pakan, belajar menghadapi sakit, dan belajar memasarkan hasil panen. Kalau langsung banyak tanpa sistem yang matang, malah rugi besar. Faktor lain yang sering bikin gagal adalah tidak punya analisa usaha. Peternak hanya tahu beli bibit, beli pakan, jual ayam, tanpa tahu biaya real yang dikeluarkan. Padahal kalau tidak dihitung bisa jadi sebenarnya rugi, tapi dikira untung. Catat semua pengeluaran mulai dari pakan, air, listrik, sampai jamu, biar kita tahu margin keuntungan yang sebenarnya. Kemudian ada juga kesalahan dalam pemasaran. Banyak yang sudah panen bingung mau jual ke siapa. Akhirnya dijual murah ke pengepul, padahal harga bisa lebih tinggi kalau punya pelanggan langsung, seperti warung makan atau pembeli tetap dari tetangga sekitar. Makanya sebelum mulai ternak, pikirkan juga strategi penjualannya. Kesalahan besar lainnya adalah tidak disiplin mencatat dan memantau kondisi ayam. Kapan ayam mulai bertelur, kapan ganti bulu, kapan divaksin, kapan diberi jamu, semua harus dicatat supaya kita tahu pola kesehatan ayam di kandang kita. Banyak peternak gagal karena hanya mengandalkan ingatan, padahal setiap kandang punya karakter yang berbeda. Dan yang paling sering terjadi adalah kurang sabar dan mudah menyerah. Begitu ayam sakit langsung panik, langsung jual rugi. Padahal setiap peternak pasti pernah gagal. Yang penting bukan seberapa besar kegagalannya, tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan itu.
Kalau satu kandang mati, jangan langsung putus asa. Evaluasi apa penyebabnya, cari solusi dan coba lagi. Makanya bosku, dalam ternak ayam kampung, jangan tergiur cepat kaya. Jangan mudah ikut tren yang belum tentu cocok di lokasi kita. Setiap daerah punya kelembapan, suhu, dan pakan alami yang berbeda. Yang penting bukan ikut orang, tapi paham sistem sendiri. Setelah kita tahu apa saja faktor penyebab kegagalan, sekarang waktunya memahami bagaimana cara mencegahnya. Karena pencegahan selalu lebih murah dan lebih mudah daripada pengobatan. Kunci pertama yang harus dipahami oleh setiap peternak adalah bahwa ayam tidak bisa diperlakukan asal-asalan. Ia butuh kenyamanan, kebersihan, jadwal, dan kestabilan. Semua itu yang menentukan produktivitas dan daya tahan ayam di kandang. Langkah pertama adalah manajemen kandang yang benar. Kandang harus bersih, kering, dan cukup ventilasi. Sirkulasi udara yang baik akan menurunkan kadar amonia di udara dan menjaga ayam tetap nyaman. Lantai kandang sebaiknya agak miring sedikit supaya air kotor bisa mengalir keluar saat disiram. Gunakan sekam atau pasir kering sebagai alas, dan ganti setiap 2 minggu sekali. Tempat pakan dan minum wajib dicuci setiap hari, jangan tunggu sampai berlumut, karena disitulah sumber penyakit berkembang. Langkah kedua adalah menjaga jadwal pemberian pakan. Ayam sebaiknya diberi makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Waktu makan yang teratur akan membantu ayam beradaptasi dengan pola harian dan mencegah stres. Jangan ganti jenis pakan mendadak, lakukan pergantian secara bertahap. Kalau ingin beralih ke pakan sermentasi, mulai dari 30% dulu, lalu naikkan ke 50% di minggu berikutnya, sampai akhirnya 100% setelah ayam terbiasa. Proses adaptasi ini sangat penting agar pencernaan ayam tidak kaget dan nutrisi tetap terserap maksimal. Langkah ketiga adalah menjaga keseimbangan nutrisi pakan. Jangan terlalu banyak karbohidrat dan jangan terlalu sedikit protein. Untuk ayam kampung pedaging, perbandingan dasarnya adalah 3 bagian karbohidrat dan 1 bagian protein. Sumber karbohidrat bisa dari jagung, singkong rebus, atau dedak. Sedangkan sumber protein bisa dari tepung ikan, bekatul, atau azola. Bila tersedia, tambahkan daun pepaya cincang untuk memperlancar pencernaan dan menambah nafsu makan. Pakan alami boleh digunakan, tapi tetap perhatikan nilai gizinya, karena ayam yang kelebihan serat malah sulit tumbuh. Langkah keempat adalah menjaga kesehatan ayam sejak dini. 2 minggu pertama adalah masa paling rentan. Pastikan suhu brooder stabil di 33-35 derajat. Gunakan lampu pijar atau pemanas air pipa besi untuk membantu suhu tetap hangat. Ciri brooder ideal adalah anak ayam aktif, makan dengan lahap, dan tidak bergerombol di satu titik. Kalau ayam menumpuk di tengah, artinya suhu terlalu dingin. Kalau menjauh dari lampu, berarti terlalu panas. Jaga juga kelembapan ruangan agar tidak terlalu lembab karena bisa memicu jamur dan pilek. Langkah kelima adalah menerapkan biosecurity dan sanitasi ketat. Jangan asal keluar masuk kandang tanpa cuci kaki. Jangan juga izinkan tamu sembarangan masuk, terutama kalau baru dari kandang lain. Gunakan alas kaki khusus kandang dan semprot desinfektan di sekitar pintu. Lakukan pengasapan atau fumigasi alami 2 kali seminggu menggunakan sabut kelapa, daun kering, atau belerang. Cara ini bantu tekan populasi nyamuk dan bakteri tanpa meracuni ayam. Asap dari bahan alami juga bisa menghasilkan aroma khas yang membuat ayam lebih tenang. Langkah keenam adalah memperhatikan manajemen air minum. Air yang kotor atau tergenang bisa jadi sumber penyakit. Gunakan tempat minum yang tertutup sebagian agar tidak mudah kemasukan kotoran. Beri tambahan sedikit cuka apel atau jamu fermentasi seminggu 2 kali untuk menjaga kesehatan pencernaan ayam. Air fermentasi herbal seperti campuran kunyit, jahe, bawang putih, dan gula merah yang difermentasi dengan EM4 bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat dan menjaga daya tahan tubuh ayam. Langkah ketujuh adalah menjaga populasi agar sesuai kapasitas kandang. Banyak peternak yang terlalu padat menaruh ayam dalam satu kandang. Idealnya, 1 meter persegi diisi maksimal 10 ekor ayam dewasa atau 20 ekor anakan. Kalau terlalu padat, ayam mudah stres, berebut pakan, dan pertumbuhannya tidak merata. Ruang gerak ayam juga berpengaruh pada kualitas daging dan tingkat kematian. Jadi lebih baik sedikit tapi tumbuh optimal daripada banyak tapi banyak yang mati. Langkah ke-8 adalah mencatat semua kegiatan di kandang.
Catat kapan ayam diberi pakan, kapan ganti air, kapan diberi jamu, dan kapan ada ayam sakit. Catatan sederhana ini bisa membantu menganalisa bila suatu saat ayam banyak yang lemas atau tidak produktif. Dari catatan itu kita bisa tahu apakah ada perubahan pakan, cuaca, atau perlakuan yang menyebabkan stres. Banyak peternak gagal karena tidak punya data. Padahal dari data sederhana itu kita bisa tahu pola dan solusinya. Langkah ke-9 adalah membangun rutinitas evaluasi mingguan. Setiap minggu timbang beberapa sampel ayam untuk mengetahui pertumbuhan bobot rata-rata. Bandingkan dengan target bobot sesuai umur. Kalau bobot tidak naik, berarti ada yang salah di pakan atau suhu kandang. Lakukan evaluasi ringan ini terus-menerus supaya masalah bisa dideteksi lebih awal sebelum jadi kerugian besar. Dan terakhir, langkah ke-10 adalah menjaga semangat dan konsistensi. Banyak peternak yang semangatnya tinggi di awal lalu menurun di tengah jalan. Padahal dalam peternakan ayam kampung, hasil tidak instan. Butuh pasabaran, ketelatenan, dan disiplin. Kalau ayam sakit, jangan langsung frustasi. Coba cari sebabnya, perbaiki sistemnya, dan lanjutkan dengan lebih hati-hati. Karena setiap kegagalan adalah guru terbaik dalam peternakan. Dengan menjalankan 10 langkah ini, resiko kegagalan bisa ditekan jauh lebih rendah. Ayam akan tumbuh sehat, kandang bersih, dan produktivitas stabil. Prinsipnya sederhana. Semakin teratur sistem yang dijalankan, semakin tinggi peluang suksesnya. Setiap peternak pasti punya cerita sendiri tentang bagaimana mereka memulai, gagal, lalu bangkit lagi. Banyak yang berpikir kegagalan itu akhir dari segalanya. Padahal justru dari kegagalan itulah pengalaman berharga terbentuk. Contohnya, beberapa peternak yang terlalu cepat menambah populasi tanpa memperhitungkan kapasitas kandang. Awalnya tampak menguntungkan karena jumlah ayam banyak, tapi setelah beberapa minggu, banyak ayam stres dan mati karena suhu dan udara di kandang tidak seimbang. Dari situ mereka belajar bahwa kualitas kandang lebih penting dari kuantitas ayam. Ada juga peternak yang gagal karena terlalu sering mengganti jenis pakan. Hari ini pakai jagung, besok ganti singkong, lusa ganti dedak. Akibatnya ayam tidak sempat beradaptasi, pencernaan terganggu, dan pertumbuhan jadi tidak stabil. Setelah dievaluasi, ternyata bukan pakannya yang salah, tapi sistem pemberiannya yang tidak teratur. Sejak itu, peternak mulai membuat jadwal pakan dan hasilnya lebih baik. Ayam sehat, bobot naik stabil, dan biaya pakan lebih terkendali. Beberapa peternak lain juga pernah salah dalam mengatur pencahayaan kandang. Lampu yang terlalu terang membuat ayam sulit istirahat, sementara yang terlalu redup membuat ayam malas makan. Setelah belajar, mereka menyesuaikan intensitas cahaya, hanya menyalakan lampu terang di waktu makan dan cukup redup saat malam supaya ayam bisa beristirahat dengan tenang. Hal kecil seperti ini ternyata sangat berpengaruh terhadap produktivitas ayam di kandang. Ada juga peternak yang gagal karena terlalu percaya pada ramuan herbal tanpa memperhatikan dosis. Mereka mencampur kunyit, jahe, dan bawang putih dalam jumlah besar tanpa perbandingan yang tepat, berharap ayam cepat sehat dan gemuk. Padahal overdosis bahan alami justru membuat pencernaan ayam panas dan menyebabkan diare. Setelah itu mereka mulai belajar fermentasi herbal dengan takaran benar, mencampur 30 gram kunyit, 30 gram jahe, dan 30 gram bawang putih untuk setiap 20 liter air. Dan hasilnya ayam lebih tahan penyakit tanpa efek samping. Beberapa kasus lain menunjukkan bahwa kegagalan sering muncul dari hal sederhana, seperti lupa menutup celah di kandang. Akibatnya angin malam masuk dan ayam menggigil. Besoknya banyak yang lemas dan tidak mau makan. Sejak itu mereka memasang tirai plastik di sisi kandang yang terbuka. Cara sederhana tapi efektif menjaga suhu tetap stabil. Yang menarik, dari semua cerita itu satu hal yang sama selalu ditemukan, yaitu kurangnya disiplin. Bukan alat, bukan modal, tapi kedisiplinan. Peternak yang gagal biasanya malas mencatat, malas bersih-bersih, malas mengamati perilaku ayam. Padahal tanda-tanda ayam sakit selalu terlihat sebelum parah. Misalnya ayam yang menyendiri, bulu kusut, atau tidak mau makan. Kalau tanda awal ini segera ditangani, maka kerugian bisa dicegah lebih awal. Setiap peternak yang berhasil pasti pernah gagal. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka evaluasi, perbaiki sistem, lalu coba lagi dengan cara yang lebih baik. Dan itu pula yang membedakan peternakan yang tumbuh dari yang berhenti di tengah jalan. Jadi ketika ayam banyak mati, jangan langsung menyalahkan bibit atau cuaca. Coba lihat lagi ke dalam, apakah sistem yang dijalankan sudah benar, apakah pakan sudah seimbang, dan apakah kandang benar-benar bersih dan nyaman.
Setelah memahami penyebab dan pengalaman dari lapangan, langkah berikutnya adalah membangun strategi pemulihan. Jangan tunggu gagal dulu baru bertindak. Buat sistem pencegahan sejak awal. Yang pertama, lakukan pemeriksaan kandang setiap pagi dan sore. Lihat apakah ada ayam yang tidak aktif, sayap turun, atau berdiri diam di sudut. Pisahkan ayam yang terlihat berbeda supaya tidak menular ke yang lain. Gunakan kandang karantina kecil di sudut belakang sebagai ruang isolasi sementara. Yang kedua, buat jadwal kebersihan harian dan mingguan. Harian untuk pakan dan air, mingguan untuk alas kandang dan dinding. Catat setiap kali kandang disemprot atau diasapi. Jangan tunggu kandang berbau baru dibersihkan. Dengan menjaga rutinitas, kita mencegah penyakit datang tanpa perlu banyak obat. Yang ketiga, siapkan stok jamu fermentasi dan air herbal alami. Jangan tunggu ayam sakit baru dibuat. Buat secara rutin dalam jumlah cukup dan simpan di wadah tertutup. Gunakan seminggu 2 kali, terutama setelah hujan atau cuaca lembab. Kandungan alami dari kunyit, jahe, dan bawang putih akan memperkuat imun ayam. Tambahkan sedikit gula merah atau molase untuk menjaga hasil fermentasi tetap aktif. Yang keempat, perhatikan mental dan motivasi diri sebagai peternak. Jangan sampai stres kita menular ke ayam. Peternakan yang berhasil adalah peternakan yang dikelola dengan hati tenang dan pikiran jernih. Setiap hari datang ke kandang dengan niat belajar dan memperbaiki. Dengan begitu, suasana kandang pun terasa hidup dan ayam lebih tenang. Yang kelima, buat sistem pencatatan hasil produksi. Berapa ekor yang hidup, berapa yang mati, berapa yang panen, dan berapa yang dijual. Data ini akan jadi panduan utama untuk mengatur pakan dan keuangan. Dengan data yang rapi, kita bisa tahu kapan harus menambah populasi dan kapan harus menahan dulu agar biaya tetap aman. Yang keenam, bangun jaringan dengan peternak lain. Saling tukar pengalaman dan informasi sangat penting. Dari situ kita bisa belajar tanpa harus jatuh di lubang yang sama. Kalau ada masalah seperti ayam tiba-tiba lumpuh atau mencret, diskusikan dengan peternak lain yang sudah lebih dulu berpengalaman. Kadang solusi datang bukan dari teori, tapi dari kebiasaan yang sudah terbukti di lapangan. Dan yang terakhir, kunci utama dari semua ini adalah niat dan konsistensi. Kalau niat kita hanya ikut tren, cepat bosan dan mudah menyerah, hasilnya juga tidak akan jauh berbeda dengan kegagalan sebelumnya. Tapi kalau niat kita ingin belajar sungguh-sungguh, memperbaiki sistem dan sabar menjalani proses, maka hasilnya pasti akan mengikuti. Setiap peternak punya jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu ingin melihat ayam tumbuh sehat, kandang produktif, dan usaha berjalan stabil. Tidak ada peternak sukses yang tidak pernah gagal. Semua yang berhasil hari ini dulu pernah jatuh, pernah kehilangan ayam, pernah rugi besar, bahkan pernah hampir berhenti. Tapi yang membedakan adalah mereka tidak menyerah, mereka tetap datang ke kandang setiap hari, tetap belajar, tetap mencoba, dan tetap percaya bahwa hasil besar datang dari proses kecil yang dikerjakan terus-menerus. Ingat bosku, ternak ayam kampung bukan sekedar bisnis cepat untung. Ini adalah sekolah kesabaran, tempat belajar tentang ketekunan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Setiap ekor ayam yang tumbuh sehat adalah hasil dari tangan peternak yang sabar dan telaten. Setiap kandang yang bersih dan nyaman adalah bukti kerja keras yang tidak terlihat orang lain. Dan setiap panen yang berhasil adalah tanda bahwa kerja keras itu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah malu memulai dari sedikit. 4 ekor ayam yang dirawat dengan disiplin jauh lebih berharga daripada 100 ekor yang dibiarkan tanpa perhatian. Jangan takut gagal, karena gagal adalah bagian dari jalan menuju sukses. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit lagi, memperbaiki, dan melangkah lebih mantap dari sebelumnya. Teruslah belajar dan jangan berhenti mencoba. Dunia peternakan itu luas dan terus berkembang. Setiap hari ada hal baru yang bisa kita pelajari. Gunakan pengalaman hari ini untuk memperbaiki besok, gunakan kegagalan kemarin untuk memperkuat langkah hari ini. Karena setiap peternak yang terus belajar akan selalu punya peluang untuk sukses. Dan buat para sahabat peternak di seluruh Indonesia, jangan lupa, kesuksesan bukan hanya soal besar kecilnya kandang, tapi soal ketulusan dalam merawat makhluk hidup yang kita pelihara. Jaga niat, rawat dengan hati, dan jangan pernah bosan memperbaiki diri. Kalau video ini bermanfaat, dukung terus channel Ternak Ayam ID dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar bosku tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga semakin banyak desa yang mandiri, semakin banyak peternak kecil yang bangkit, dan semakin banyak keluarga yang hidup sejahtera dari kandang ayam kampungnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak Nusantara.